Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Urevira Carmelita, NIM 1948201070. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang stabilitas obat. Apakah kalian tahu apa itu stabilitas obat? Stabilitas obat adalah derajat degradasi suatu obat yang dipandang dari segi kimia. Kemudian, stabilitas obat dapat diketahui dari ada tidaknya penurunan kadar selama penyimpanan. Selanjutnya, jenis stabilitas menurut Farmakope Indonesia edisi keempat ada 5, yaitu 1. Stabilitas kimia, 2. Stabilitas fisika, ketiga, stabilitas mikrobiologi, keempat, stabilitas terapi, dan yang kelima, stabilitas toksikologi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang mekanisme penguraian obat karena hidrolisis. Apakah kalian tahu apa itu hidrolisis? Hidrolisis adalah salah satu penyebab terjadinya degradasi, sebab di dalam sediaan farmasi, air seringkali digunakan sebagai pelarut. Dan beberapa obat dengan gugus fungsi seperti eter, amine, keton, ester, amida, lakton, atau laktam secara umum dapat mengalami degradasi yang disebabkan oleh hidrolisis. Hidrolisis merupakan suatu proses solvolisis di mana molekul obat berinteraksi dengan molekul-molekul air yang menghasilkan produk pecahan dan konstitusi reaksi kimia yang berbeda. Penguraian oleh air yang dapat dikatalisis oleh ion hidrogen H+ atau ion hidroksil OH-. Kemudian, yang dapat mempengaruhi reaksi hidrosil yaitu ada 4. 1. pH larutan, 2. Larutan datar, 3. Suhu, dan yang keempat, pelarut. Yang terakhir, cara untuk menghindari atau memperlambat reaksi hidrolisis yaitu ada 4. 1. Mengetahui pH di mana stabilitas maksimumnya. 2. Penggunaan larutan datar pada konstanta seminimal mungkin. 3. Penyimpanan dilakukan pada temperatur kamar. Dan yang terakhir, 4. Menggunakan bahan pelarut air. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oksidasi merupakan reaksi penguraian obat yang meliputi terjadinya hilangnya suatu atom elektronegatif, radikal, atau elektron. Yang kedua, penambahan suatu atom elektronegatif atau radikal. Yang ketiga, obat-obat yang teroksidasi seperti asam karboksilat, vitamin A, D, dan E, penisilin, dan masih banyak lagi. Jadi dalam arti sempit yang dimaksud dengan oksidasi adalah pengambilan oksigen dari udara, seperti suatu senyawa A ditambahkan dengan O2 menghasilkan produk. Jenis-jenis reaksi oksidasi. Ada 2 jenis reaksi oksidasi. Yang pertama adalah autooksidasi dan yang kedua adalah fotooksidasi. Autooksidasi merupakan jenis reaksi yang sering ditemukan. Ada 3 tahap reaksi autooksidasi. Yang pertama, tahap permulaan. Tahap permulaan yaitu pembentukan radikal-radikal bebas karena adanya pengaruh cahaya, panas, atau logam-logam berat. 2. Tahap propaganasi. Tahap propaganasi yaitu terjadinya reaksi antara radikal bebas dengan organik. 3. Tahap terminan, yaitu sisa dari produk yang tidak bereaksi. Perlindungan terhadap oksidasi terbagi atas 2, yaitu terhadap minyak dan lemak. Yang kedua, terhadap obat-obat yang mudah teroksidasi seperti vitamin C dan epivirin. Terhadap minyak dan lemak adalah hidrogenasi hasil reaksi. Yang kedua, ganti udara wadah dengan gas inert. Yang ketiga, penambahan antioksidan. Lanjut kepada terhadap obat-obat yang mudah teroksidasi, yaitu mengganti udara dengan gas inert, larutan pada pH sesuai, pelarut bebas logam, antioksidan, dan menghindari cahaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang isomerisasi. Isomerisasi adalah perubahan suatu zat kimia menjadi isomer optis atau geometrisnya. Komposisi kimia dari obat akan tetap sama, tetapi
aktivitas biologis dari isomer-isomernya bisa sangat berbeda, sehingga perubahan ini dianggap sebagai suatu reaksi penguraian. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang pertama, struktur obat itu sendiri, yang kedua, faktor formulasi seperti pH, larutan buffer, dan kekuatan ion dari larutan obat, pelarut, cahaya, dan temperatur. Cara menghindarinya yaitu gunakan bentuk yang aktifnya. Yang kedua, cari pH stabilitas maksimum. Ketiga, jenis buffer yang digunakan. Yang keempat, kekuatan ion. Gunakan zat-zat yang mudah terion. Yang kelima, pelarut. Dan yang keenam, penyimpanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Ilmi, Kepala Wakilan Kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama, konsentrasi reaktan. Semakin tinggi konsentrasi reaktan, semakin banyak jumlah partikel reaktan yang bertumbukan, sehingga semakin tinggi frekuensi terjadinya tumbukan dan lajunya meningkat. Sebagai contoh, dalam reaksi korosi di udara, besi di udara, laju reaksi korosi besi lebih tinggi pada udara yang kelembapannya lebih tinggi. 2. Suhu juga turut berperan dalam mempengaruhi laju reaksi. Apabila suhu pada suatu reaksi yang berlangsung dinaikkan, maka menyebabkan partikel semakin aktif bergerak, sehingga tumbukan yang terjadi semakin sering menyebabkan laju reaksi semakin besar. Sebaliknya, apabila suhu diturunkan, maka partikel semakin tak aktif sehingga laju reaksi semakin kecil. 3. Tekanan. Banyak reaksi melibatkan bereaksi dan wujud kelajuan dan dari reaksi seperti itu juga dipengaruhi tekanan. Penambahan tekanan dalam memperkecil volume akan memperbesar konsentrasi. Dengan demikian dapat memperbesar laju reaksi. 4. Keberadaan katalis. Katalis adalah suatu zat yang mempercepat laju reaksi kimia pada suatu suhu tertentu tanpa mengalami perubahan atau terpakai oleh reaksi itu sendiri. Suatu katalis berperan dalam reaksi tapi bukan sebagai pereaksi ataupun produk. Katalis memungkinkan reaksi berlangsung lebih cepat atau memungkinkan reaksi pada suhu lebih rendah akibat perubahan yang dipicunya terhadap pereaksi. 5. Luas permukaan sentuh. Luas permukaan sentuh memiliki tekanan yang sangat penting dalam melaju reaksi, sebab semakin besar luas permukaan bidang sentuh antar partikel, maka pertumbuhan yang terjadi semakin banyak sehingga menyebabkan laju reaksi semakin cepat. Begitu juga apabila semakin kecil luas permukaan bidang sentuh, maka makin kecil pertumbuhan yang terjadi antar partikel sehingga laju reaksi pun semakin kecil. Karakteristik kepingan yang direaksikan juga nurut berpengaruh, yaitu semakin halus kepingan itu maka semakin cepat waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi, sedangkan semakin kasar kepingan itu maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi. Baiklah, demikian yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang prediksi mekanisme penguraian senyawa obat berdasarkan strukturnya. Yang pertama ada reaksi isomerisasi. Reaksi isomerisasi ini merupakan proses perubahan obat menjadi bentuk isomer optik ataupun isomer geometriknya. Hal ini karena macam-macam isomer sering berbeda aktivitasnya. Maka peristiwa ini digolongkan juga dalam penguraian obat. Salah satu contohnya yaitu larutan tetrasiklin yang tetrasiklin pada pH asam akan terjadi epitetrasiklin yang kurang aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Japanika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai prediksi penguraian mekanisme senyawa obat berdasarkan struktur. Nah, di mana polimerisasi adalah proses di mana dua atau lebih molekul obat bergabung menjadi satu membentuk kompleks senyawa. Nah, contohnya itu adalah ampisilin natrium dalam konsentrasi tinggi. Nah, dalam konsentrasi tinggi ini akan bersifat antigenik, di mana antigenik ini adalah diprediksi menjadi penyebab reaksi. Nah, penyebab reaksi ini dapat diturunkan dengan pencegahan pemberian metanol 10-15%.